إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala
wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai siang hari ini Allah masih beri kesempatan hidup kepada kita. Berjuta-juta umat manusia yang hari ini berada di alam barzah. Berjuta-juta umat manusia yang hari ini berada di alam kubur. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na mal salihan. Kami dengar ya Allah, kami melihat ya Allah, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, walaupun hanya sesaat saja. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Oleh karena itu, bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Salah satunya dengan melaksanakan salat fardu Jumat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, hendaknya orang-orang yang suka meninggalkan salat Jumat, dia meninggalkan kebiasaan buruknya, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, mudawamah, berkesinambungan, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil mahsyar kita layak dan kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib mengingatkan, terkhusus bagi diri khatib sendiri dan umumnya kepada para hadirin, harta yang kita miliki tidak bisa memberi jaminan kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang kita duduki juga tidak bisa memberi jaminan kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kita miliki, mereka semua juga tidak bisa memberi jaminan kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang justru harta, jabatan, kedudukan, anak-anak itulah yang akan menghinakan kita menjadi makhluk yang paling hina, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, hanya ada satu yang mampu menjamin kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu membawa keimanan dan ketakwaan kita sampai di akhir kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Suatu saat nanti kita akan meninggalkannya. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kekal, dan kita akan ada di sana untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa sesungguhnya akhirat itu adalah sebaik-baik kehidupan dan merupakan kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing, dan hiduplah engkau di dunia ini seperti seorang musafir. Maksud hidup seperti orang asing, bahwa nanti sebagai seorang asing dia akan kembali kepada negerinya, yaitu negeri akhirat. Hiduplah engkau seperti seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Suatu saat nanti dia akan sampai ke tujuannya, yaitu tujuan akhir, yaitu akhirat. Kemudian Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau berharap akan bertemu sore hari. Dan jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau terlalu berharap untuk bertemu pagi hari. Bahwa hidup ini tidak ada yang tahu. Mungkin di pagi hari kita masih hidup, namun nanti di sore hari kita tidak bertemu dengan dunia ini lagi. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berada di sore hari, belum tentu nanti kita akan melihat matahari apakah akan terbit di pagi harinya, apakah kita mampu untuk melihatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat hari ini bayi yang baru lahir, baru beberapa saat melihat dunia, mungkin hanya hitungan detik ataupun hitungan jam, Allah ambil kembali. Ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah kehidupan yang tidak abadi. Banyak kita lihat anak-anak yang sedang lucu-lucunya untuk bermain, baru beberapa saat hidup di dunia ini, mungkin hanya 5-10 tahun, Allah ambil kembali. Ini menunjukkan bahwa dunia ini tidaklah kekal. Kita lihat anak-anak remaja, di mana pada usia remajanya mereka sedang menentukan jati diri mereka, hanya hidup beberapa tahun. Banyak kita lihat remaja-remaja hari ini yang mereka meninggal. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia bukan kehidupan abadi. Kita lihat orang-orang dewasa, orang-orang yang akan menikah ataupun yang sudah menikah, bahkan mereka memiliki anak-anak yang sangat kecil. Banyak di antara mereka yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa dunia ini bukan kehidupan yang abadi untuk selamanya. Kemudian juga kita melihat orang-orang tua yang mereka mungkin usianya 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun, mereka akhirnya meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia bukan kehidupan abadi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan abadi. Namun banyak di antara kita yang hari ini, mulai dari pagi, siang, sore, malam, banyak menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, sampai-sampai perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Kita tahu bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Namun banyak di antara kita hari ini, seorang anak rela menggugat ibunya demi warisan. Seorang saudara rela membunuh saudaranya demi warisan. Seorang teman rela menghabisi temannya demi harta. Kita tahu bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan sementara, namun kita mati-matian untuk mengejar kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita selalu mengejar dunia? Karena pada diri kita, pada hati kita ada satu penyakit. Penyakit itu disebut dengan penyakit hubud dunia. Kita terlalu cinta kepada dunia sehingga kita mengejar habis dunia,
tanpa memikirkan kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku nanti itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada mereka yang diberi lebih, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Kenapa hari ini kita takut untuk meninggalkan dunia ini, untuk menuju kampung yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat? Berbeda dengan ketika kita ingin pulang kampung pada saat lebaran. Hati kita bahagia, hati kita senang ketika kita akan pulang kampung untuk hari raya Idul Fitri, untuk menjumpai orang tua kita, untuk menjumpai saudara-saudara kita. Namun kenapa kita takut ketika kita akan pulang kampung untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi dan kekal, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Karena dalam hati kita ada satu penyakit yang disebut dengan karahiyatul maut. Kita takut atas kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan dunia ini dan terhadap kehidupan akhirat nanti? Kita sudah diingatkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Itulah pesan yang bisa kita ambil dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita mampu menjalani kehidupan ini dan nanti kita kembali di kampung yang sebenarnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas ashibil ba'sa isfi anta syafi' la sifa'uk illa sifa'uk sifa'an la yugadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'izukum la'allakum tazakkarun wazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.